Yo yo yo, selamat datang di channel Wado21, tempatnya para pencinta film berkumpul menonton film yang pasti wadaw alias keren abis. Kali ini Wado21 akan membagikan sebuah film yang berjudul Blacklight yang rilis tahun 2022 dan dibintangi oleh Liam Neeson. Di film ini Liam Neeson berperan sebagai agen FBI yang menguak skandal di dalam biro tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Film dimulai dengan orasi seorang aktivis yang bernama Sofia Flores. Sofia sangat bersemangat dalam orasi tersebut. Sofia protes terhadap kesetaraan gender, ras, dan kesehatan di Amerika Serikat. Di malam harinya, Sofia pulang menggunakan taksi online. Setelah sampai, supir taksi tersebut sengaja berhenti mepet dengan mobil lainnya. Alhasil, Sofia keluar dari pintu sebelah kiri. Dan baru saja Sofia keluar, tiba-tiba ada mobil yang menabrak. Driver taksi dan si penabrak adalah partner yang memang sengaja membunuh Sofia. Scene berganti ke seorang agen FBI senior yang bernama Travis Block. Tugas pokok seorang Travis adalah membantu agen-agen FBI yang sedang mengalami masalah atau dalam situasi berbahaya. Travis sebenarnya bekerja langsung di bawah direktur FBI dan tidak tercatat dalam struktur FBI. Jadi pada saat Travis bermasalah, Direktur FBI angkat tangan karena dia memang tidak tercatat dalam struktur organisasi biro tersebut. Lanjut, Travis mendatangi sebuah perkampungan di mana di tempat itu sedang terjadi penggerebekan oleh orang-orang bersenjata lengkap ke rumah seorang agen yang terbongkar penyamarannya. Travis lalu mendekati rumah tersebut dari belakang dan di situ berada Davidson, seorang agen FBI wanita yang panik dan ketakutan. Travis pun lalu mencari cara untuk membawa Davidson. Sebuah perahu dan sebuah rumah Travis ledakan sehingga kerumunan massa berpindah tempat. Dan Davidson pun bisa diselamatkan untuk dibawa ke fasilitas mental biro itu. Scene berpindah ke kantor Direktur FBI, Gabriel Robinson. Gabriel sangat mengapresiasi pekerjaan Travis. Dia bilang biro sangat beruntung memiliki Travis. Travis sangat menyayangi anak dan cucunya, Amanda dan Natalie. Tapi Amanda tidak terlalu menyukai Travis karena Travis yang terlalu paranoid akan sesuatu menular kepada Natalie. Sejujurnya Travis ingin pensiun dan hidup tenang serumah dengan anak dan cucunya. Tetapi Gabriel tidak menyetujui kalau Travis berhenti dari FBI. Dikarenakan Travis sangat diperlukan di biro. Seorang wartawan Washington News bernama Mira sedang mengajukan berita tentang kematian Sofia kepada atasannya Drew. Dia merasa ada yang janggal dengan kejadian tersebut, tetapi Drew menolak berita tersebut. Drew bilang berita harus berdasarkan fakta. Dalam kasus Sofia, data dan fakta yang dimiliki Mira masih sangat kurang. Lanjut scene lain, seorang pria dalam mobil terlihat agak stres berhenti di pinggir jalan. Polisi yang melihat mobil berhenti bukan di tempat seharusnya mendatangi pria itu. Polisi yang melihat ada pistol di dalam mobil langsung saja menangkapnya. Tetapi pria itu bisa melumpuhkan keempat polisi yang membuat polisi lain datang dan menangkapnya. Di dalam sel, pria itu didatangi oleh Travis. Ternyata pria itu bernama Dusty, seorang agen FBI. Travis membebaskannya dari tahanan dan membawa Dusty ke tempat yang aman untuk diprogram ulang, istilah mereka. Dusty merasa terguncang hatinya karena pekerjaannya di biro bertentangan dengan hati nuraninya. Dusty ingin menceritakan skandal biro yang dia ketahui dan keluar dari biro. Travis bilang kalau kita para agen bekerja sesuai perintah atasan, apapun itu. Di tengah perjalanan di mana Travis harus membawa Dusty ke tempat fasilitas mental, Travis mendapatkan pesan dari anaknya untuk menemani Natalie di sekolah karena ibunya telat pulang. Dusty diborgol dan ditinggalkan di mobil. Di saat Travis menemani Natalie, Dusty sedang berusaha kabur. Setelah ibu Natalie datang, Travis keluar dan melihat Dusty sudah kabur dengan truk besar. Travis pun mengejarnya.
Dusty yang dalam pengejaran Travis menelepon Mira dari truk untuk memberikan berita yang sensasional dan akan menemui Mira sebentar lagi. Dusty menghubungi Mira karena Dusty sering membaca berita tentang Sofia yang ditulis oleh Mira. Travis masih mengejar Dusty sampai akhirnya truk yang dia tumpangi pun terguling. Pengejaran dilanjutkan dengan berlari. Dusty mendatangi Mira, tetapi karena masih dalam pengejaran Travis, Dusty membatalkan pertemuan itu. Travis mendatangi rumah Gabriel dan memberitahu kalau dia gagal membawa Dusty ke fasilitas mental karena kabur pada saat Travis harus ke sekolah Natalie. Gabriel menanyakan apa yang dibilang Dusty kepada Travis. Dusty bilang kalau dia mengalami momen kode moral, yang artinya Biro telah melewati batas, dan Dusty akan berhenti dari Biro. Gabriel heran kenapa Dusty bisa lepas dari Travis, karena Gabriel tahu kapasitas Travis. Travis bilang kalau dia merasa harus berusaha menghabiskan lebih banyak waktu dengan Natalie dan karena itu ingin berhenti dari pekerjaannya saat ini. Tetapi Gabriel menolaknya. Pekerjaan Travis adalah pekerjaan penting untuk menyelamatkan para agen yang tersesat. Besok malamnya Travis mendatangi rumah Mira. Travis menjelaskan kepada Mira kalau Travis sedang dicari dan dalam keadaan tidak stabil. Dan jika Mira mengutip dari sumber yang tidak waras, bisa membuat Mira dituntut dan dipecat dari pekerjaannya. There's no story here. Says who? Says me. He contacts you, you contact me. Got it? Di tempat lain, Dusty didatangi oleh 2 orang agen atas perintah Gabriel. Dusty akan dihabisi, tetapi Dusty bisa melarikan diri. Besoknya Mira ditelepon oleh Dusty untuk bertemu. Travis yang sedang mengintai Mira pun mengikuti kemana Mira pergi. Dusty dan Mira janjian di sebuah museum. Sambil sembunyi-sembunyi, Dusty menceritakan semua kepada Mira. Dusty yang mengetahui ada Travis langsung kabur. Dusty pun tertangkap oleh Travis. Dusty bilang kalau tadi malam dia didatangi agen untuk dibunuh. Travis yang tidak tahu apa-apa bilang kalau dia tidak mengirim siapapun untuk membunuh Dusty. Mereka saling pukul dan Dusty pun berhasil mengalahkan Travis. Lalu Travis pun melompati pagar. Dusty bilang kalau dia disuruh Gabriel untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Pada saat Dusty mau lari, 2 orang dari mobil mencegatnya lalu menembak Dusty. 2 orang itu adalah agen yang diperintahkan oleh Gabriel. Dusty pun mati di tempat, disaksikan oleh Travis dan Mira. Travis menanyakan kepada Mira apa yang diberikan oleh Dusty kepadanya. Mira bilang kalau Dusty memberikan dia dokumen perintah pembunuhan. Di pemakaman, Travis menanyakan kepada Gabriel siapa kedua orang yang menembak Dusty. Gabriel bilang kalau dia tidak tahu. Di sini jelas Gabriel berbohong, tapi Travis belum mengerti kalau dia dibohongi oleh Gabriel. Di tempat kerja, Mira terlihat sangat terpukul dengan kejadian pembunuhan Dusty itu. Atasannya Drew menyuruh untuk pulang dan beristirahat. Travis mendatangi rumah Mira dan mengajaknya untuk kongko bareng. Travis mendapatkan informasi dari Mira kalau Dusty sebelumnya menjalankan operasi yang namanya Operation Unity, yang misinya tidak diberitahu oleh Dusty. Travis lalu menceritakan masa lalunya kepada Mira. Ternyata Travis dan Direktur FBI Gabriel Robinson adalah teman lama yang berjuang bersama di Vietnam. Di Vietnam, Travis pernah tidak sengaja menembak komandannya, dan itu dirahasiakan oleh Travis dan Gabriel. Travis lalu pergi ke rumah Gabriel menanyakan apa itu Operation Unity. Gabriel bilang bahwa bukan dalam posisi Travis untuk mengetahui operasi tersebut. Sangat wajar bila Travis tidak tahu karena dia berada di luar struktur FBI. Travis berargumen, berarti benar apa kata Dusty kalau dia diperintahkan oleh Gabriel untuk membunuh orang yang tidak bersalah dengan operasi rahasia yang bernama Operation Unity. Travis pun bilang kalau Dusty dibunuh untuk menutupi operasi itu. Gabriel dan Travis saling debat dan diakhiri dengan Travis bilang kalau dia berhenti jadi anak buah Gabriel. Travis, my end is now. Right now.
Mira di rumah mendapatkan telepon kalau cerita yang sedang dia buat ternyata sudah diterbitkan oleh Drew. Mira mendatangi Drew dan mendamprat Drew karena mencuri ceritanya. You've been comatose. The only thing I'm too close to is punching you in the face. Di saat Drew pulang, dia diikuti oleh sebuah mobil. Drew berlari kencang dan masih tetap diikuti. Drew yang lepas kontrol pun menabrak mobil lain. Dari mobil yang mengikutinya keluarlah seorang agen FBI, anak buah Gabriel. Dia lalu membunuh Drew. Dipastikan kalau Gabriel menyuruh agennya untuk membunuh Drew karena menerbitkan berita tentang Dusty. Travis menghubungi anaknya tetapi tidak tersambung. Lalu dia mendatangi rumah anaknya itu. Kamera CCTV sudah dirusak dan rumah sudah kosong melompong. Di sekolah, Natalie sudah keluar beberapa hari lalu. Dan di rumah sakit pun, Amanda sudah keluar dari pekerjaannya. Travis hilang kontak dengan anak dan cucunya. Travis lalu mendatangi Gabriel dan menanyakan di mana dia menyembunyikan keluarganya. Gabriel bilang tidak tahu menahu masalah keluarga Travis. Di kantor, Gabriel menghancurkan flash disk yang diberikan kedua agennya, yang mereka ambil dari Dusty. Gabriel lalu menceritakan kepada agennya itu bagaimana Travis mengetahui operasi yang dilakukannya. Agen Gabriel menawarkan diri untuk bicara dalam tanda kutip kepada Travis. Di kantor Washington News terjadi perdebatan antara Mira dan atasannya perihal berita yang sedang dikerjakan oleh Mira. Atasannya minta agar mengumpulkan lebih banyak bukti, terutama dari saksi yang masih hidup yang bisa membantu ceritanya. Secara jujur, atasannya bilang kalau dia takut menguak berita ini. Sometimes I think it's better to live in the happiness of the unknown. Travis ditelepon oleh Mira. Travis pun mendatangi rumah Mira. Mira meminta Travis untuk menjadi sumber beritanya karena Travis sangat mengetahui seluk-beluk FBI dan dekat sekali dengan Gabriel. Travis yang sudah tidak sepaham lagi dengan Gabriel dan juga teka-teki tentang keluarganya yang hilang, siap untuk turut andil dalam menguak skandal Operation Unity-nya Gabriel. Pada saat Travis pulang, dia melihat mobil agennya Gabriel. Dia pun mengerjai mereka dan menghancurkan mobil agen tersebut. Travis lalu mendatangi rumah Gabriel dan meminta semua berkas tentang Operation Unity. Di bawah todongan pistol, Gabriel pun membuka berangkasnya dan memberikan filenya kepada Travis. Para agen yang telah dihubungi Gabriel berdatangan. Gabriel keluar dan para agen masuk untuk menghabisi Travis. Travis pun membuat strategi dan siap menghadapi para agen tersebut. Dan betul saja, satu persatu para agen itu habis dilumpuhkan oleh Travis. Travis yang sudah babak belur pergi mencari motel dan meminta Mira untuk membantunya. Di motel ini pun Mira dan temannya mulai mengerjakan berita dengan data valid yang dibawa oleh Travis. Travis menyamar menjadi supirnya Gabriel dan terjadi baku hantam sampai tembak-menembak. Gabriel mengakui semua kesalahannya kepada Travis dan dia pun memberitahu di mana keberadaan anak dan cucunya Travis. Where's my family? Travis pun berkumpul kembali dengan keluarganya dan Mira pun mendapatkan beritanya dan menjadi headline news. Begitu juga dengan Gabriel, dia ditangkap dikarenakan Operation Unity-nya. Film pun berakhir. Dari film ini kita belajar satu hal, bahwa teman tak selamanya jadi teman. Karena bisa saja teman berubah menjadi kuman. Bye-bye.